Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan judul Warehouse Management System. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alfius Stefanus Ginting dengan NRP 16/2021-018. Saya Hanif, NRP 16 2021 003. Saya Andika Satria Dava dengan NRP 16/01/2021-006. Saya sama Apariji NRP 16 2021 014. Saya Zildan Abdul Rabbani dengan NRP 16 2021 016. Ya, di sini sebelum masuk ke konten, kita akan melihat terlebih dahulu table of content yang akan kami sajikan. Pertama, ada gambaran umum dari proyek, di mana ada situasi dan masalah, opsi rekomendasi yang ada, kebutuhan awal proyek, tujuan bisnis, ruang lingkup proyek, tujuan proyek, milestone, ringkasan jadwal dan biaya, daftar stakeholder. Lalu yang kedua ada project plan, yaitu meliputi lingkup proyek, jadwal proyek. Lalu yang ketiga ada rencana biaya, keempat rencana sumber daya proyek, lalu di nomor 5 ada rencana komunikasi proyek, dan 6 ada rencana stakeholder proyek, ketujuh ada rencana pengadaan proyek, dan ke-8 asumsi, dan yang 9 kendala. Nah, lalu di poin pertama ini gambaran umum proyek kami. Jadi, proyek yang kami akan eh, jelaskan ini adalah sebuah sistem yang melibatkan pengembangan aplikasi berbasis web untuk manajemen penyimpanan dan pengeluaran barang. Nah, jadi sistem dirancang untuk memudahkan proses operasional di dalam ruangan penyimpanan dengan menggunakan teknologi yang efisien dan terintegrasi. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan terintegrasi dalam mengelola penyimpanan dan pengeluaran barang. Nah, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, keakuratan, dan efektivitas dalam proses operasional yang terkait dengan manajemen barang. Nah, lalu untuk situasi dan masalah, ada 4 poin di sini. Poin pertama itu pengelolaan stok yang tidak efisien. Yang kedua, keterbatasan keterjangkauan informasi. Yang ketiga, rendahnya akurasi pembaruan data. Lalu yang keempat, tantangan dalam pengelolaan proses dan operasional. Nah, lalu di poin selanjutnya yaitu opsi atau rekomendasi yang ada. Di sini terdapat dua poin. Yang pertama, implementasi sistem WMS. Jadi, bisnis ini dapat memilih sistem WMS yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini membutuhkan pemilihan perangkat lunak WMS yang tepat yang dapat mengotomatiskan dan menyederhanakan proses gudang, termasuk pencatatan inventaris, pengiriman, pelacakan aset, dan pemantauan kinerja. Lalu yang kedua itu integrasi dengan sistem yang ada. Jika perusahaan sudah menggunakan sistem lain, misalnya seperti ERP, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan sistem WMS ke dalam sistem yang sudah ada. Integrasi ini memungkinkan transfer data tanpa hambatan antara WMS dan sistem lainnya, lalu meminimalisir duplikat data dan meningkatkan efisien operasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada awal proyek. Kebutuhan awal proyek adalah langkah penting dalam perancangan proyek. Pada tahap ini, tim proyek perlu mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan utama proyek agar dapat memulai perancangan yang tepat. Yang pertama itu ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan menginginkan implementasi sistem UMS untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dan memperoleh informasi yang akurat dan real-time tentang inventaris. Selanjutnya ada tim operasional. Tim operasional membutuhkan sistem UMS yang mudah digunakan, terintegrasi dengan perangkat keras dan sistem yang sudah ada, dan dapat memberikan panduan langkah demi langkah dalam menjalankan proses operasional. Mereka juga membutuhkan aksesibilitas yang baik melalui perangkat klien dan jaringan WiFi yang stabil. Selanjutnya ada petugas lapangan. Petugas lapangan membutuhkan perangkat tablet dengan modul pemindai barcode yang dapat membantu mereka dalam melakukan pemindaian barang.
memperbaiki inventaris, dan memproses pesanan secara real time. Mereka juga membutuhkan label dan tinta yang tahan terhadap suhu dingin yang di ruangan pendingin. Selanjutnya ada IT Departemen. Departemen IT perusahaan menginginkan sistem WMS yang dapat terintegrasi dengan instruktur IT yang sudah ada, mudah diimplementasikan dengan dapat diintegrasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Mereka juga membutuhkan dukungan teknis dan memelihara sistem yang baik. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan mengharapkan adanya sistem WMS yang dapat mempercepat pemrosesan pesanan, memberikan informasi inventaris yang akurat, dan meningkatkan keandalan pengiriman produk. Mereka juga menginginkan kemudahan dalam melacak status pesanan dan mengelola retur barang. Selanjutnya ada pihak internal atau supplier atau partner. Pihak eksternal yang terlibat dalam rantai pasokan perusahaan membutuhkan aksesibilitas ke sistem WMS untuk memonitor inventaris, mengatur pengiriman, dan melakukan sinkronisasi data dengan sistem mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan interaksi yang lancar dengan perusahaan dengan hal pertukaran informasi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan bisnis proyek. Yang pertama, optimalisasi proses operasional. Yang pertama itu mempercepat proses penyimpanan dan pengeluaran barang. Yang kedua, mengurangi kesalahan dan kehilangan barang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Dan yang keempat, meminimalkan waktu tunggu dan antrian dalam proses operasional. Lalu yang kedua ada pengelolaan inventaris yang efektif. Nah, poin pertama, memantau dan mengontrol persediaan barang secara akurat. Yang kedua, meminimalkan kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Dan yang terakhir, mengurangi resiko barang rusak atau kadaluarsa. Untuk yang ketiga, integrasi dengan sistem dan perangkat lain. Integrasi dengan sistem ERP yang sudah ada untuk sinkronisasi data. Lalu yang kedua, integrasi dengan perangkat keras seperti pemindai barcode, printer label, dan perangkat lain yang diperlukan dalam proses operasional. Poin keempat, pelacakan dan pelaporan yang akurat. Kemampuan untuk melacak pergerakan barang secara real time. Yang kedua, menghasilkan laporan yang akurat tentang inventaris, pengeluaran barang, dan kinerja operasional. Lalu yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Lalu poin selanjutnya ada keamanan dan keandalan sistem. Nah, poin pertama, melindungi data inventaris dan informasi sensitif perusahaan. Yang kedua, menjamin ketersediaan sistem dengan waktu operasional yang tinggi. Yang terakhir, mencegah gangguan sistem dan kehilangan data. Lalu yang terakhir ada skalabilitas dan fleksibilitas. Kemampuan sistem untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir, fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan dan operasional perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan bisnis. Yang pertama tuh ada meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola gudang dan distribusi produk di departemen distribusi. Dengan menggunakan solusi digitalisasi, proses pengolahan, pengiriman, dan pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Selanjutnya itu ada meningkatkan visibilitas dan pengendalian. Dengan adanya comment center, pengelolaan departemen distribusi akan memilih visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh operasional gudang, mulai dari penerimaan produk hingga pengiriman. Hal ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap stok, pengaturan produk, serta pemetaan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya, ruang lingkup proyek. Yang pertama, pelatihan dan keterlibatan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan sistem WMS dan memastikan keterlibatan aktif mereka dalam penggunaan sistem. Lalu yang kedua, integrasi dengan sistem lain. Mengintegrasikan sistem WMS dengan sistem-sistem lain yang digunakan oleh perusahaan, seperti sistem ERP dan sistem pelacakan lainnya. Lalu yang terakhir, pengawasan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sistem WMS, mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul, serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan. Selanjutnya itu ada tujuan proyek. Tujuan dilaksanakan proyek WMS untuk membantu klien dalam mengoptimalkan proses operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan operasional di perusahaan dengan menghadirkan digitalisasi yang dapat terintegrasi dengan mesin,
hardware, sistem, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada faktor penentuan keberhasilan proyek WMS. Yang pertama itu ada kepemimpinan eksekutif. Keterlibatan dan dukungan kuat dari manajemen eksekutif merupakan faktor penting dalam keberhasilan proyek WMS. Selanjutnya itu perencanaan dan pengelolaan proyek yang efektif. Perencanaan yang matang dan pengelolaan proyek yang efektif sangat penting. Hal ini melibatkan identifikasi dan alokasi sumber daya yang memadai, penjadwalan yang relatif, manajemen risiko yang proaktif, dan pemantauan yang terus-menerus terhadap kemajuan proyek. Selanjutnya ada kelibatan pengguna akhir dan pelatihan yang memadai. Pengguna akhir seperti staf gudang dan karyawan terkait harus terlibat dalam proyek WMS sejak awal. Terdapat mereka harus didengar dengan kebutuhan mereka harus dipertimbangkan dalam desain dan implementasi sistem. Selanjutnya itu ada keuntungan WMS. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional. WMS mengoptimalisasikan proses gudang dari penerimaan barang melalui penyimpanan dan distribusi hingga pengiriman. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dengan UMS, perusahaan dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari barang, meningkatkan akurasi persediaan, mempercepat proses pengiriman, dan mengoptimalisasikan pengguna ruang gudang. Selanjutnya itu ada peningkatan akurasi inventaris. UMS menggunakan teknologi seperti barcode dan RFID untuk melacak dan memantau inventaris secara real-time. Ini meminimalkan kesalahan manusia dalam mencatat dan entry inventaris dan meningkatkan akurasi inventaris. Keakuratan inventaris yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk menghindari kelebihan persediaan, mengurangi biaya inventaris, dan meningkatkan manajemen inventaris secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada transparansi dan visibilitas yang lebih baik. WMS meningkatkan transparansi ke seluruh rantai pasokan dan memungkinkan perusahaan untuk mengontrol dan melacak aliran barang dan pemasok ke konsumen akhir. Dengan bantuan data real-time, perusahaan dapat melihat tingkat inventaris, status pengiriman, dan ruang gudang secara keseluruhan. Ini berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan lebih efisien, dan koordinasi yang baik di seluruh rantai pasokan. Selanjutnya adalah milestone. Jadi milestone ada beberapa. Yang pertama adalah project dimulai. Jadi di sini klien meminta untuk pengembangan sistem WMS yang tanggal pengirimannya adalah 18 bulan 5 dan tahun 2023. Yang selanjutnya adalah business case yang disetujui. Jadi persetujuan atas perencanaan bisnis proyek pada tanggal 22 bulan 5 2023. Selanjutnya adalah studi kelayakan yang disetujui, persetujuan hasil dari studi kelayakan proyek. Di sini tanggal 22 bulan 5 2023. Selanjutnya adalah proyek charter yang disetujui, persetujuan atas dokumen proyek charter pada tanggal 22 bulan 5 2023. Lalu tim proyek ditunjuk, penunjukan anggota tim proyek bulan 10 tanggal 30 2023. Kantor proyek didirikan, pendirian kantor proyek dan infrastruktur terkait tanggal 22 bulan 5 2023. Lalu rancangan sistem disetujui, persetujuan atas rancangan sistem WMS tanggal 20 bulan 11 2023. Pengembangan tahap awal sampai selesai. Penyelesaian tahap awal pengembangan sistem WMS tanggal 10 bulan 7 2023. Uji coba sistem, melakukan uji coba sistem WMS untuk memastikan fungsionalitasnya tanggal 5 bulan 6 2023. Pelatihan pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna sistem WMS pada tanggal 30 bulan 10 2023. Lalu implementasi penuh sistem WMS, penerapan penuh sistem WMS di lingkungan operasional pada tanggal 18 bulan 12 2023. Lalu pengiriman proyek, penyerahan resmi proyek kepada klien dan penutupan proyek pada tanggal 28 bulan 12 2023.
Lalu selanjutnya ada ringkasan jadwal proyek. Ringkasan jadwal proyek ini memiliki durasi total 176 hari kerja atau 8 bulan pengerjaan yang terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahapan-tahapan tersebut mencakup persiapan, pengembangan UI UX, dokumentasi spesifikasi, pengembangan sistem, kualifikasi, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan masa jaminan. Setiap tahapan memiliki durasi yang bervariasi, mulai dari 5 hari hingga 116 hari. Pada tahap-tahap tertentu, seperti dokumentasi spesifikasi, pengembangan sistem, dan kualifikasi membutuhkan waktu yang lebih lama, karena melibatkan pekerjaan yang mendetail dan memerlukan validasi serta persiapan dokumen yang komprehensif. Tahap produksi ini memiliki durasi 15 hari. Diikuti dengan tahap pasca produksi selama 10 hari untuk menyelesaikan dokumen-dokumen dan aktivitas terkait. Untuk di sebelah kanannya itu adalah tabel rencana biaya untuk membuat sistem WMS ini. Selanjutnya adalah daftar stakeholder. Di mana di sini ada beberapa peran dari stakeholder. Yang pertama adalah Alveo sebagai manajer proyek di posisi internal perusahaan dengan kontak alvistefanus@gmail.com di lokasi internal. Dan Lukman sebagai klien posisi eksternal perusahaan, lokasi di eksternal. Dan Hanif untuk sebagai UI UX designer, posisi internal perusahaan. Dava sebagai konsultan di posisi internal perusahaan, Salman sebagai analis sistem di posisi eksternal perusahaan, dan Aljilan sebagai backend posisi eksternal lokasi internal. Selanjutnya Bagas backend internal perusahaan juga. Selanjutnya Ramzi sebagai front end di posisi eksternal perusahaan, dan Ramdan front end juga di posisi internal perusahaan. Gere sebagai quality assurance di posisi internal perusahaan juga, dan Maida sebagai peran technical writer di posisi outsourcing juga, dan Yafi sebagai DevOps di internal perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas project plan atau project scope. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama itu karakteristik dan persyaratan produk atau detail product requirement. Di antaranya adalah manajemen persediaan yang efisien, optimalisasi proses operasional, pengurangan biaya dan kerugian, peningkatan akurasi inventaris, pelaporan dan analitik yang efektif, skalabilitas dan fleksibilitas, keamanan data dan akses terbatas. Lalu yang selanjutnya itu kriteria penerimaan pengguna produk. Sistem ini memerlukan infrastruktur yang mencakup server untuk penyimpanan, pengembangan, pengujian, dan produksi. Aplikasi berbasis web harus dapat diakses dengan baik melalui jaringan Wi-Fi yang stabil, terutama saat proses penyimpanan dan pengeluaran barang dilakukan di dalam ruangan. Pengguna sistem ini membutuhkan perangkat klien seperti laptop, PC, atau smartphone, dan juga perangkat tablet dengan modul pemindai barcode untuk operasional di lapangan. Terakhir, label dan tinta yang digunakan untuk mencetak informasi identitas produk harus tahan terhadap suhu dingin di ruangan pendingin dengan spesifikasi suhu tertentu. Lalu yang selanjutnya terkait manajemen proyek atau project management deliverable. Di antaranya itu kasus bisnis, piagam proyek, kontrak tim, pernyataan ruang lingkup, WBS, jadwal, baseline biaya, laporan status, presentasi proyek akhir, laporan proyek akhir, dan laporan pembelajaran. Lalu yang terakhir itu ada kiriman terkait produk atau produk deliverable. Di antaranya itu ada hasil wawancara, dokumen desain, dan kode perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya itu jadwal proyek. Jadi pengerjaan proyek membangun warehouse management system ini memerlukan estimasi pengerjaan sekitar 176 hari kerja, yang setara dengan 8 bulan dengan asumsi pengujian dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Dalam jangka waktu tersebut, terdapat cukup waktu untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Namun, agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, maka perlu diatur jadwal dan waktu yang efektif untuk setiap tahap pengerjaan. Durasi pengerjaan dapat berubah bergantung pada proses data gathering dan penyediaan data yang disediakan oleh sistem-sistem existing. Sebelahnya ada tabel jadwal proyek. Lalu untuk poin selanjutnya ada work breakdown struktur atau WBS.
di mana untuk di WBS ini terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu preparation. Di preparation ini ada 4 poin, yaitu data gathering, analisis, base code project, dan yang keempat setup infrastruktur server. Lalu untuk UI UX ada wireframe, prototype feedback, dan yang ketiga prototype finalization. Lalu yang poin ketiga yaitu dokumen specification. Untuk dokumen specification di sini ada PP, URS, FS, FRA, dan FDS. Lalu di poin keempat, development. Untuk development sendiri, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, data integration atau ERP. Yang kedua, track and trace. Yang ketiga, data integration. Yang keempat, visualization dashboard. Dan yang kelima, master data. Keenam ada cost. 7 ada good receive. Dan ke-8 ada inventory management system. Lalu ke-9 ada approval, lalu selanjutnya ada reporting, lalu ada role tracking. Lalu di poin ke-5 yaitu documentation qualification, poin ke-6 qualification, lalu poin ke-7 ada dokumentasi pra-production, ke-8 ada production, dan ke-9 documentation pasca production. Lalu yang terakhir yaitu garansi. Oke, untuk selanjutnya itu ada Gancar. Bisa dilihat dari si Gancarnya ini sendiri, awal project atau project preparation-nya itu dimulai 20 22 Mei 2023 dan berakhir pada akhir Januari 2024. Lalu selanjutnya ada jalur kritis atau network diagram. Mungkin di sini tidak disertakan gambar, tapi pada intinya di jalur kritis ini terdapat beberapa jalur yang berdasarkan eh, jadwal yang tadi sudah disebutkan oleh Hanif sebelumnya. Jadi berdasarkan network diagram tersebut, urutan yang dapat diperoleh itu terdapat 2 jalur. Yang pertama itu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang kedua itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun yang menjadi jalur kritis yaitu yang kedua, yaitu yang 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan durasi penyelesaian 395 hari. Mungkin berbeda dengan yang di bagian sebelumnya, karena di yang dijelaskan sebelumnya itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan secara bersama. Sedangkan yang di AON ini dilakukannya itu tidak bersama-sama. Selanjutnya, rencana biaya. Untuk rencana biaya ini, kita menghitung anggaran biaya proyek yang mengacu pada persekal Indonesia. Nah, untuk role project manager itu memiliki 20 juta per bulan. Yang kedua, UI UX 9.500.000 per bulan. Back end 10.500.000 per bulan. Front end 15 juta per bulan. Kelima, sistem analis 7,5 juta per bulan. Keenam, konsultan 9 juta per bulan. 7, technical writer 9 juta per bulan. 8, DevOps 22 juta per bulan. Dan terakhir, quality assurance. Nah, kita itu menghitung per bulan itu 20 hari kerja. Di sini ada struktur organisasi. Jadi yang pertama, yang paling atas adalah klien. Di sini klien mem- memerintahkan manajer proyek untuk membuat sebuah proyek di mana konsultan sebagai perantaranya. Ini di sini ada dua role, yaitu UI UX designer dan analis desain, di mana di sini mendengarkan eh, apa yang dikeluhkan konsultan. Yang lanjut ke proses berikutnya adalah front end dan back end developer untuk membuat sebuah produk yang diinginkan klien. Yang ketiga adalah quality assurance, DevOps, dan technical writer. Selanjutnya adalah
penugasan tim proyek, dan histogram sumber daya manusia. Di sini ada beberapa roles. Yang pertama adalah manajer proyek, UI UX, konsultan, analis sistem, back end, front end, dan technical writer. Dan yang dua terakhir adalah DevOps dan quality assurance. Di sebelahnya adalah histogram sumber daya manusia berdasarkan quantity people dan bulan proyeknya berjalan. Start dari Mei sampai Desember. Di sini quantity people-nya konsisten dari bulan ke bulan. Ada 8 role. Yang yang pertama adalah project manager, itu satu, ya sistem analis itu satu, technical writer itu satu, backend itu dua, quality assurance itu satu, front end itu dua, dan DevOps itu satu, dan UI UX designer itu satu orang. Selanjutnya adalah rencana komunikasi proyek. Yang pertama adalah klien, eh, jenis komunikasi dengan progres proyek, kebutuhan dan harapan pengambilan keputusan, formatnya pertemuan tatap muka, telepon, email. Dan penanggung jawabnya adalah manajer proyek, tanggal waktu sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah tim proyek, progres proyek, koordinasi tugas, masalah, dan resiko pemecahan masalah. Formatnya pertemuan tim, Discord, dan chat. Penanggung jawabnya adalah manajer proyek, waktunya adalah minggu. Selanjutnya adalah rapat tim mingguan. Agendanya memperbarui status proyek, diskusi mengenai kendala dan tantangan, penugasan tugas baru. Waktunya adalah setiap hari pada Rabu pukul 7 sampai 9 malam. Penanggung jawabnya adalah manajer proyek, partisipasinya seluruh anggota tim proyek. Selanjutnya adalah pertemuan koordinasi fungsional. Agendanya berbagi informasi dan koordinasi antara tim fungsional. Setiap hari dilakukan Kamis pada pukul 7 sampai 9. Penanggung jawabnya adalah manajer proyek, partisipannya adalah anggota tim proyek dan manajer senior. Selanjutnya adalah pertemuan klien, berdiskusi tentang kebutuhan dan harapan klien, dan update progres proyek. Pada tanggal 18 bulan 5 2023. Penanggung jawabnya adalah manajer proyek, partisipannya adalah tim perwakilan dari proyek. Selanjutnya adalah tim proyek perwakilan klien. Mencari solusi untuk masalah proyek yang muncul, mengidentifikasikan tindakan perbaikan, waktunya ketika ada masalah yang membutuhkan pemecahan. Penanggung jawab di sini adalah manajer proyek, partisipannya adalah tim proyek, pemangku kepentingan terkait. Dan pertemuan selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Agendanya menilai kinerja individu dan tim, memberikan umpan balik, identifikasi peluang pengembangan. Waktunya adalah setiap hari Minggu. Penanggung jawabnya adalah manajer proyek, partisipannya adalah anggota tim proyek. Selanjutnya adalah komunikasi melalui video conference dan chat. Tujuannya adalah berbagi informasi, koordinasi tugas, dan diskusi proyek. Waktunya secara rutin dan sesuai kebutuhan. Penanggung jawabnya seluruh anggota tim proyek, partisipannya adalah seluruh anggota tim. Lalu selanjutnya ada rencana stakeholder proyek. Jadi di sini terdapat beberapa nama. Yang pertama ada Alvius dengan power tinggi, keterlibatan leading. Strategi untuk mengelola stakeholder itu melibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan peran yang signifikan dalam proyek. Yang kedua ada Hanif dengan power rendah atau tinggi. Keterlibatannya suportif. Strateginya untuk mengelola stakeholder itu berkomunikasi secara teratur dan mengakomodasikan kebutuhan serta memastikan mendapatkan informasi yang relevan. Lalu selanjutnya Dava, powernya rendah atau tinggi, keterlibatannya suportif. Strateginya itu mengakomodasi kebutuhan dan memastikan mendapatkan informasi yang relevan dan dukungan yang diperhitungkan. Lalu selanjutnya Aljildan dengan power tinggi atau rendah, keterlibatannya suportif dengan strategi yaitu mengakomodasi kebutuhan dan memastikan dapat informasi yang relevan dan dukungan yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada Salman
dengan powernya sedang dan keterlibatannya netral. Di sini untuk strateginya itu menjaga komunikasi yang terbuka dan memberikan informasi yang jelas tentang proyek. Lalu selanjutnya Bagas ya dengan power sedang dan keterlibatannya resisten. Di sini strateginya itu membangun dialog terbuka dan mencari solusi bersama. Selanjutnya Ramzi dengan power sedang dan keterlibatannya netral. Strateginya itu mengidentifikasi dan memotivasi kepentingan dan mencoba mempengaruhi agar ia menjadi lebih mendukung atau suportif melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaatnya. Selanjutnya ada Ramdan dengan powernya tinggi dan keterlibatannya resisten. Strateginya itu melakukan komunikasi secara terbuka dengan memahami kekhawatirannya dan mengatasi ketidakpuasannya melalui solusi yang relevan. Selanjutnya Maida dengan power tinggi dan keterlibatannya leading. Di sini strateginya itu melakukan komunikasi terbuka dengan Maida untuk memahami kekhawatirannya dan mengatasi ketidakpuasannya melalui solusi yang relevan. Lalu selanjutnya ada Yavi dengan power sedang dan keterlibatannya suportif. Strateginya itu melakukan komunikasi terbuka dengan Yavi untuk memahami kekhawatirannya dan mengatasi ketidakpuasannya, melalui solusi yang relevan. Lalu yang terakhir ada Gary dengan power interest tinggi dan keterlibatan resisten. Strategi untuk mengelola stakeholdernya itu melakukan komunikasi terbuka dengan Gary untuk memahami kekhawatirannya dan mengatasi ketidakpuasannya dalam solusi yang relevan. Selanjutnya ada rencana pengandaan proyek. Jadi di sini ada keputusan yang dianalisis. Pilihan pertama itu ada MAC dengan totalnya 771.825.000. Terus pilihan keduanya itu ada buy dengan biaya totalnya 500 juta. Jadi selisih selisih biayanya itu ada 221.875.000. Di sini ada keputusannya. Dalam analisis ini kita akan mempertimbangkan selisih biaya antar pilihan make atau membuat dan pilihan buy atau membeli untuk sistem WMS. Selisih biaya antara make and buy adalah 221.875.000 dengan perhitungannya adalah 771.825.000 dikurang 500 juta. Ini menunjukkan bahwa membuat sistem WMS akan lebih mahal sebesar 221.875.000 dibandingkan dengan membeli sistem yang sudah ada. Biaya tambahan sebesar 221.875.000 harus dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Jika perusahaan memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup, waktu dan fleksibel, kebutuhan kostumisasi yang tinggi, dan tingkat risiko yang dapat dikelola, membuat sistem WMS secara internal mungkin masih menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Namun membeli sistem yang sudah ada dapat menjadi pilihan yang lebih menarik serta finansial jika perusahaan ingin mempercepat implementasi dan meminimalkan risiko. Selanjutnya ada asumsi yang pertama itu ada data yang diperoleh untuk sistem UMS akan tersedia dan terintegrasi dengan sistem yang ada. Yang kedua itu ada staf yang terlibat dalam proyek memiliki pemahaman yang cukup tentang proses bisnis dan persyaratan sistem UMS. Yang ketiga ada sistem sumber daya manusia yang cukup tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan proyek sistem UMS. Yang terakhir itu ada kendala. Jadi berikut ada beberapa kendala perencanaan yang telah diidentifikasi. Yang pertama itu kendala anggaran. Salah satu kendala utama dalam perencanaan karena adanya batasan anggaran. Hal ini dapat membatasi ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Ketika anggaran terbatas, tim proyek harus mencari cara kreatif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Lalu yang kedua itu ada batasan waktu. Batasan waktu yang kaku mempengaruhi jadwal pelaksanaan proyek dan menuntut pemilihan strategi yang efisien agar proyek selesai tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang buruk antar tim proyek, end user, dan manajemen menjadi kendala serius dalam perencanaan. Ketika aliran informasi terhambat, keputusan yang penting mungkin tertunda atau terdistorsi, yang berdampak negatif pada pelaksanaan proyek.
Kemudian yang keempat ada perubahan persyaratan. Dalam perencanaan proyek, seringkali terjadi perubahan persyaratan atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat mengganggu perencanaan yang sudah ada dan memerlukan penyesuaian strategi. Kemampuan untuk mengatasi perubahan persyaratan dengan cepat dan fleksibel adalah penting agar proyek tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir itu adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau infrastruktur dapat menjadi kendala dalam perencanaan proyek. Tim proyek harus mengidentifikasi keterbatasan ini secara proaktif dan mencari solusi yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Apapun saran atau kritiknya boleh kami terima ke depannya. Sekali lagi, sekian dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.